Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi buat jemaat GSJA Peniel dan juga jemaat Anugerah Kemandul. Mari kita belajar bersama-sama di hari Jumat pagi ini sebagai bahan permenungan kita ke depannya saudara. Mari kita belajar bersama-sama di hari Jumat tanggal 24 November 2023. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa surgawi yang maha baik, ini hati kami Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan melalui hikmat-Mu, supaya apa yang kami kerjakan benar-benar Tuhan bekerja di dalamnya, sehingga membawa damai sejahtera, membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kami, di lingkungan kami, di komunitas kami, baik di rumah tangga kami, di tempat pelayanan kami, dimanapun kami berada. Ketika hikmat Tuhan berada di sana, melalui hati pikiran kami, sehingga apa yang kami kerjakan membawa damai sejahtera, sukacita buat komunitas kami, buat pelayanan kami, buat sekeliling kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pagi ini. Perikopnya di Kisah Para Rasul ayat 27, ulangi bab 27 ayat 10 sampai dengan 11 saudara. Perikopnya Paulus berlayar ke Roma saudara. Saya lanjut di ayat 10 dan 11. Kata Rasul Paulus, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Ayat 11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Amin saudara. Ini saya ngambil temanya hikmat dunia atau hikmat manusia dan hikmat Allah saudara. Ketika kita saudara di dalam pelayanan kita, saya ngambil pelayanan karena ini Rasul Paulus berbicara tentang pelayanan. Ini saya ngambil pelayanan dan hikmat Allah itu bekerja dalam setiap sendi kehidupan kita, di dalam setiap kehidupan kita saudara, baik di dalam kehidupan kita dalam dunia nyata maupun di dalam pelayanan kita saudara. Tuhan bekerja sama dengan hikmat. Ketika kita mengandalkan hikmat Tuhan, maka hikmat Allah bekerja di dalamnya. Saudara, ini perjalanan Paulus ke Roma. Di situ Paulus dikawal saudara. Paulus dikawal oleh para perwira Romawi saudara, yaitu Julius saudara, dari pasukan Kaisar saudara. Ya, Julius dikawal oleh tentara Julius saudara. Paulus dikawal oleh tentara Julius saudara. Nah, dalam perjalanan Paulus oleh hikmat Allah menyatakan pernyataannya kepada Paulus bahwa perjalanan mereka itu akan mengalami kesulitan dan kerugian besar saudara. Ketika Paulus menyampaikan kepada para nakoda, jurumudi dan seorang pasukan tentara dari Kaisar yaitu Julius saudara, dan Julius tidak akan percaya kepada perkataan Paulus karena Paulus itu sebagai seorang tahanan, sedangkan nakoda dan jurumudi itu orang sudah berpengalaman di laut saudara. Jadi perwira Julius itu lebih percaya kepada nakoda dan jurumudi saudara. Ketika mereka melanjutkan pelayanan saudara, di sana mereka mengalami kesulitan besar saudara. Dengan tanpa hikmat Allah, mereka akan mengalami kesulitan besar. Bahkan kapal pun karam saudara. Semua barang-barang muatan pun dibuang saudara. Kerugian besar.
Dan oleh hikmat Allah melalui Paulus, saudara, semua para penumpang itu, nakoda, jurumudi, bahkan perwira, Julius itu, saudara, selamat, saudara. Oleh karena Paulus. Dan Allah menyatakan oleh hikmatnya bahwa semua akan selamat karena Paulus, saudara. Seringkali, saudara, dalam kehidupan kita hari demi hari, saudara, kita seringkali pakai logika, bukan pakai hikmat Allah. Pengetahuan kita yang kita kedepankan, logika kita yang kita kedepankan, saudara. Padahal Allah berkehendak kita mengalami hikmat Allah ketika kita mengandalkan Dia, saudara. Mari kita lihat, saudara. Karena Tuhan tidak mau hikmat Allah itu menyelami segala hal sebelum kita alami, Dia alami, saudara. Maka Tuhan tidak menghendaki ada masalah dalam tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Kenapa? Hikmat Allah itu mencegah kita untuk mengalami masalah, saudara. Ketika perkataan Paulus, saudara-saudara, seandainya saudara-saudara mengikuti perkataan saya, kita tidak akan mengalami keadaan seperti begini. Tapi puji Tuhan, kita jangan khawatir, kita akan selamat. Tuhan menyelamatkan kita semua oleh karena Paulus. Kata Rasul Paulus seperti itu, saudara. Jadi seringkali kita memakai logika kita. Di dalam pelayanan pun seringkali kita memakai logika kita, saudara. Tidak ada pakai hikmat Allah. Karena kita merasa diri, logika kita, pengetahuan kita, pengalaman kita itu hikmat Allah. Keliru besar, saudara. Keliru besar. Hikmat Allah berbicara di dalam roh kita, saudara. Ya. Di dalam roh kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hikmat Allah bekerja sama dengan pengetahuan, pikiran, perasaan kita, saudara. Mari kita lihat, saudara. Kita lihat di kitab sebagai ayat pendukung, saudara. Pengkhotbah, saudara. Pengkhotbah 9 ayat 14 sampai dengan 18, saudara. Saya bacakan perikopnya. Hikmat lebih baik daripada kuasa. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepung, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Ayat 15, di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Amin, saudara. Seringkali kita menyepelekan orang, saudara. Nasihat baik orang, saran orang, saudara. Kita tidak mengabaikan itu. Kita tidak pernah menerima itu. Padahal itu hikmat yang dari Allah, saudara. Tapi karena kita seringkali melihat status sosial orang, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Kamu tuh hanya jemaat saja, saudara. Seringkali kita melihat status sosial, saudara, sehingga kita abaikan hikmat Allah yang bekerja melalui orang itu untuk menasihati kita, untuk menegur kita, saudara. Ini cara Allah berbicara, saudara. Seringkali kita mengabaikan itu, saudara. Padahal perkataan itu menyelamatkan kita. Perkataan itu yang memberkati, membawa damai sejahtera buat komunitas kita, saudara. Tapi kita abaikan karena kita memakai logika kita, pengalaman kita, kemampuan kita, saudara. Kita lanjut, saudara. Ayat 16, 17, dan 18. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak akan didengar. Amin. Tidak akan pernah didengar, saudara. Tapi di situ Tuhan tidak membutuhkan kuasa, saudara. Jabatan kita, saudara. Ketika kita tidak memiliki hikmat itu, jabatan tidak ada artinya, saudara. Dan jabatan itu akan runtuh, saudara. Itu berbicara kesombongan, keegoan kita, saudara. Ketika jabatan kita tidak memiliki hikmat Allah, masalah demi masalah, pergumulan, persoalan demi persoalan akan berjalan terus. Tuhan akan proses kita, saudara. Ketika kita merendahkan orang, masih memiliki ego kita, pengetahuan kita, hikmat kita, saudara, Tuhan akan memproses kita, saudara.
Tuhan akan memproses. Lanjut ayat 17 saudara. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang berkuasa di antara orang bodoh. Saudara, kadang-kadang kita lebih mendengar orang yang selevel sama kita, orang yang pro dengan saya, orang yang sepakat dengan saya dengar. Tapi orang yang status sosialnya nggak selevel sama kita nggak akan pernah dengar. Kamu ngomong apa? Saya nggak noreken. Ngapain omongan dia kita dengar? Abaikan itu, percuma. Saudara, hati-hati. Siapa tahu perkataan orang kecil itu, orang miskin itu, saudara, itu adalah hikmat Allah. Saudara, siapa tahu itu adalah hikmat Allah. Saudara, kita lanjut saudara. Ayat 18. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal. Yang baik ketika kita salah mendengar omongan-omongan yang keliru dari seseorang, saudara. Kalau kita tidak filter dengan hikmat Allah, itu akan rusak semuanya, saudara. Akan rusak. Pro sana, pro sini, dengar sana, dengar sini, saudara. Intel sana, intel sini, buang omongan sana, omongan sini. Akhirnya apa? Komunitas rusak, saudara. Nah, pagi ini Tuhan mengingatkan kita, ayo kita andalkan hikmat Tuhan. Perkataan siapapun itu perlu dikonfirmasi dengan hikmat Tuhan. Apakah benar perkataan orang itu? Sehingga keputusan apa yang kita ambil ketika kita konfirmasi, keputusan yang berkenan di hadapan Allah. Amin, saudara. Mari. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Logika boleh, pengetahuan boleh, pengalaman kita boleh. Tetapi ketika logika itu bekerja sama dengan hikmat, maka hikmat Allah bekerja menolong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita doa. Bapa yang maha baik, di dalam nama Yesus Tuhan kami, hamba sudah menyampaikan apa menjadi perasaan Tuhan, apa menjadi perkataan Tuhan, pesan Tuhan buat setiap kami Bapa. Karena hari-hari ini kami kepingin Tuhan, kami rindu Tuhan di dalam komunitas kami, dimanapun kami berada, di rumah tangga kami. Ya Tuhan, ada hikmat Allah bekerja sama dengan kami Tuhan, sehingga hikmat Tuhan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.